terakhir yang kita juga membaca itu adalah adanya tuduhan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi target operasi intelijen. Kenapa? Karena rupanya dalam dugaan tersebut itu Pak Prabowo sedang menjadi target operasi intelijen ya, dan ini disampaikan oleh Harani Rankara, pemerhati politik dan telik sandi yang lama mengamati dinamika kekuasaan di balik layar. Menurut dia, ya, ini Pak Prabowo sedang menjadi target ya, karena di dalam lingkaran kekuasaan dia sendiri itu sedang ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Dan di dalam artikel yang juga dikemukakan oleh jakarta1.com ya, itu ada dugaan bahwa Pak Prabowo itu sedang dipermainkan oleh lingkaran dalam beliau dan sedang diupayakan supaya dia bisa digantikan atau jatuh. Kalau memang ini benar-benar data yang sahih, ya, kita patut bertanya, di tengah Indonesia sedang sibuk mempertahankan yang namanya bagaimana kita tetap bisa berdiri sebagai sebuah bangsa, bagaimana rakyat kita supaya bisa tetap hidup dengan baik, menikmati kemakmuran ekonomi yang berkecukupan, di tengah kritik juga dari kalangan dalam negeri ya mengenai kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo, dan juga keinginan ataupun harapan dari berbagai masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo juga melihat kondisi ekonomi rakyat bawah ya, dan juga golongan menengah bawah dan juga golongan menengah atas, agar kemudian kita yang ada di Indonesia ini benar-benar bisa menikmati jalannya ekonomi Indonesia yang baik ya, dan bukan kemudian menjadi korban dari sebuah situasi ekonomi yang benar-benar sangat sulit ya, baik karena roda ekonomi Indonesia yang sedang sulit untuk menggelinding maupun pengaruh-pengaruh ekonomi ataupun politik global yang juga sangat-sangat keras atau sangat kuat terhadap Indonesia. Belum lagi kita juga tahu ya, Pak Prabowo juga harus pintar-pintar memilih kira-kira kebijakan politik luar negeri mana yang paling tepat ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi di Timur Tengah ya. Mengapa? Karena kita tahu keinginan Pak Prabowo untuk mengevakuasi ribuan ataupun ratusan ribu warga Palestina dari Gaza ke Indonesia itu menimbulkan pro dan kontra di tanah air. Mengapa? Karena kita tahu kalau itu dilakukan oleh Indonesia, ini tentunya seakan-akan kita mendukung kebijakan Presiden Trump dan juga kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk kemudian mengeluarkan orang-orang Palestina dari Gaza. Dan satu hal yang juga harus kita ingat ya, kepergian Menlu Sugiono ke Washington DC dalam kaitannya dengan negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, ternyata salah satu bagian yang juga dibicarakan itu adalah persoalan evakuasi orang-orang Palestina dari Gaza. Dan ini ada di dalam berita-berita televisi di Indonesia. Buat saya ini sangat menyedihkan. Kenapa? Kalau memang kita itu sangat concern pada warga Palestina di Gaza, kita harus misalnya mendukung bagaimana orang-orang Palestina itu tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bukan kemudian kita mengikuti garis politik Amerika Serikat maupun Israel yang akan misalnya membersihkan Gaza dari orang-orang Palestina dan kemudian membangun wilayah Gaza menjadi suatu wilayah yang benar-benar tampak makmur seperti iklan yang dibuat oleh Donald Trump. Seakan-akan Gaza ini demi kepentingan rakyat Palestina akan menjadi daerah turisme yang hebat, kemudian hotel-hotel yang hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun kita tahu yang namanya Israel dan Amerika Serikat ingin melihat Gaza itu bersih dari gerakan-gerakan kemerdekaan. Iya, menarik sekali analisis ya, dari Prof. Ikrar ya. Beliau ini seorang profesor ya, yang kerap juga bagaimana kita melihat secara pengamatan analisa yang terus-menerus beliau sampaikan ya di media sosial, menjadi sebuah informasi dan pemikiran dan pemahaman baru bagi kita ya, mungkin kaum-kaum muda yang mungkin melek terkait politik dan juga mencintai negeri ini, dan kita peduli ya terkait berbagai dinamika-dinamika politik yang terjadi pada saat ini dan berbagai persoalan-persoalan yang mungkin ini menjadi tantangan pemerintahan ini bagaimana menyelesaikannya, membenahinya, memperbaiki dan membawa negara ini menjadi negara maju
membawa Indonesia emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Ini soal bagaimana kita melihat ya, ini soal Pulau Aceh ya. 4 Pulau Aceh yang konon akan diserahkan jadi bagian Sumatera Utara. Tapi Pak Prabowo sudah memberikan pernyataan atau sudah menyampaikan ya, sehingga kita melihat di sini ya Pak Prabowo lebih memilih mendukung ya penyampaian Gubernur Aceh dibandingkan Sumatera Utara, Bobi Nasution. Karena bagaimanapun secara historis ya lebih dekat ke Aceh juga kan begitu. Tapi asumsi saya mengatakan ini jangan-jangan kenapa ya semacam 40 ini dijadikan sebagai bagian daripada Sumatera Utara atau menjadi milik Sumut misalnya, atau diserahkan kepada Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bobi Nasution saat ini menantu Pak Jokowi. Karena bagaimanapun kita tahu Aceh ini kan daerah yang sangat diistimewakan oleh Indonesia. Ya, di Indonesia ini Aceh adalah bagian daripada daerah yang diistimewakan. Jadi nggak bisa asal-asalan nanti untuk melakukan sesuatu pada pulau-pulau yang ada di Aceh sana. Ya, barangkali ini ribut-ribut pasti ada yang ingin diambil dari pulau itu. Pasti ada di balik itu. Makanya ada yang diperebutkan, pasti ada sesuatu yang ingin didapatkan. Entah SDA-nya kita nggak tahu ya. Dan Pak Prabowo ya udah putuskan bahwa itu menjadi milik Aceh, tetap jadi punya Aceh ya. Beberapa hari yang lalu tuh kalau nggak salah. Nah, tapi di sini saya coba ya melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita ya. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa banyak sekali yang mengatakan bahwa reshuffle politik menguat ya. Semoga ini kata netizen ya, semoga orang-orangnya Pak Jokowi yang di reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan banyak juga penyampaian dari rakyat Indonesia yang saya dengar, tapi nggak semua. Dari Kapolri ya diganti saja, atau Pak Prabowo bersih-bersih lah ya, dari Kejaksaan, KPK, Kepolisian, TNI, Kemendagri dan seterusnya. Salah satunya Pak Tito Karnavian ini banyak rakyat yang menginginkan beliau di reshuffle ya. Kapolri juga apalagi banyak, tapi tidak semua ya. Bahlil juga macam-macam lah, tapi itu tergantung dari Pak Prabowo juga ya. Nah, kemudian di sini coba kita lihat. Betul dan setuju analisa Pak Prof. Lihat diledakkannya isu Papua, 4 Pulau Aceh dan lain-lain, makanya reshuffle segera Pak Prabowo bahaya bos. Tolong ganti semua geng si Mulyono, Pak Prabowo, geng Mulyono musuh dalam selimut. Ya. Semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Purnawirawan TNI sudah membaca situasi, makanya mereka mengusulkan agar Gibran diganti. Nah, kan kita nggak tahu ini kedepannya seperti apa. Namanya juga politik, ya. Namanya juga politik, teman-teman. Kita nggak bisa menduga-duga karena sesuatu bisa terjadi kapan saja. Ya, ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita, atau mungkin barangkali seperti yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Ini ada sesuatu ini. Coba kita lihat dari mulai terbongkarnya Pulau Raja Empat, ya, lalu kemudian belum lagi Pulau Aceh ini. Jadi kita melihat ini jadi semacam buat gaduh, biar nanti rakyat bisa saja menilai bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden kayaknya nggak berpihak pada rakyat, atau tebang pilih atau apa gitu ya. Atau bisa jadi nanti tingkat kepuasan masyarakat menurun di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Nanti kita khawatirnya ada permainan-permainan politik di luar daripada pemerintahan ini yang nanti bisa mendorong Pak Prabowo jadi mundur, lalu Gibran lah yang naik. Kan begitu kalau kita berasumsinya seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, kan begitu. Tapi entahlah, mudah-mudahan pikiran saya salah, asumsi saya salah juga ya.
Dan kita tetap juga support pemerintahan ini, terutama kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, ya. Makanya desakan rakyat, ya Pak Prabowo, monggo reshuffle politik orang-orangnya Jokowi. Dan baru-baru ini juga kita lihat kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang sudah mulai akrab sekali, saya lihat sudah mulai sering bertemu, ya. Ada sesuatu hal yang mungkin dibahas yang sangat perlu, rasa-rasanya sih begitu, ya. Kemudian betul sekali yang dikatakan Pak Ikrar, di dalam kabinet Pak Prabowo banyak musuh dalam selimut. Ya, banyak musuh dalam selimut, jangan sampai nanti juga Pak Prabowo bisa dikudeta juga, kan bahaya juga. Jangan-jangan nanti ini isu Gibran yang mau dimakzulkan, tapi di luar daripada ini barangkali ada strategi-strategi politik yang mungkin sudah dipersiapkan untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Kan kita nggak tahu juga sampai ke sana barangkali, tapi semoga pikiran kita aja salah gitu ya. Karena ini secara saya menganalisa, kesimpulan yang saya ambil dari berbagai komentar-komentar yang saya cermati di sini, ya rasa-rasanya tertuju pada apa yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Karena kita tahu juga, ya, politik ini bisa suatu waktu berubah kapan saja. Kawan bisa jadi lawan, lawan pun bisa jadi kawan. Tergantung kepentingan juga sebetulnya. Politik tanpa kepentingan itu sama dengan munafik bagi saya. Ya, jadi ya itu tadi. Kita sebagai rakyat ya tetap melihat bagaimana situasinya, teman-teman, ya. Jangan nanti sampai asal-asal menyimpulkan tanpa mendengarkan dengan cermat, ya. Kemudian hati-hati Bapak Prabowo di di sekeliling Anda ada musuh dalam selimut. Harap waspada, mungkin ada gerakan-gerakan yang terselubung. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Makanya Pak Prabowo cepat bertindak. Saran purnawirawan jangan dianggap enteng juga, menteri titipan ganti, ya. Prabowo harus berhati-hati, ada musuh dalam selimut. Presiden Prabowo yang saat ini tegas dengan para koruptor harus dilindungi. Ada yang tidak senang dengan ketegasan dan kebijakan beliau, baik luar negeri maupun dalam negeri. Saran untuk Pak Prabowo untuk berhati-hati dengan laten geng Solo dengan tusukan dari belakang. Karena ini sudah banyak terjadi, teman-teman. Bung Karno itu dimakzulkan, Pak Harto mundur, ya. B.J. Habibie yang laporan pertanggungjawabannya ditolak, Pak Gus Dur, ya, Abdul Rahman Wahid dimakzulkan, berhenti di tengah jalan lah gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu kepada presiden kita Pak Prabowo Subianto. Itu yang mungkin menjadi saran dari kawan-kawan kita ini, dari teman-teman kita komentar-komentar yang saya bacakan tadi. Kalau saya punya pendapat yang salah menurut Anda, atau punya penyampaian yang salah, silakan dikoreksi, silakan dikomentari saja, kita perbaiki bersama di channel ini. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih buat Anda. Semoga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia yang lebih baik, bangsa yang besar, dan menuju Indonesia maju dan Indonesia emas tahun 2045. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.